Selamat sore, apa kabarnya semua? Kita ketemu lagi di acara Afternoon Coffee Time Talks bersama saya Erwin Krisnanda. Ya, di sore hari yang agak mendung-mendung ini, kita kembali bersama di sini. Ya, sore ini kita akan ketemu dengan satu vocal artist di Surabaya, yaitu dengan Dave Horman. Seorang vocal artist, seorang worship leader, seorang music teacher juga. Kayaknya kan banyak yang bisa kita belajar dan inspirasi dari beliau ini. Kita akan bicara tentang vocal arranging atau vocal arrangement. Wow. Halo, selamat sore. Sore. Brother Dave, waduh, seger banget. Lama nggak ketemu ya? Tanpa sadar cukup lama kita nggak ketemu, Dave. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Baik ya. Dan yang pastinya paling seru adalah kalau saya bisa bilang better than I deserve. Wah, itu keren itu. Better than I deserve. Iya. Ya. Dalam kondisi begini masih bisa ngomong gitu, itu luar biasa sekali ya. Iya, Dave. Sekarang balik saya yang tanya nih. Kalau saya tahunya kamu langsung di panggung atau tadi startnya di Crims Award, berarti saya pengen tahu juga nih perjalanan belajar musik dan belajar nyanyinya. Tapi Dave ini main gitarnya keren juga loh. Jadi saya lihat kamu main gitar, wah keren juga nih gitu. Karena nggak banyak pemain penyanyi yang gitarnya nge-explore ya, paling cuma ngiringi gitu. Belajarnya mana dulu deh? Gitar dulu atau vokal dulu waktu itu? Kalau saya sih lebih banyak di vokal. Vokal dulu ya? Oh, belajar sendiri atau ikut bina vokalia? Di keluarga itu, papa saya ini kan pelatih ini kan, pelatih kor di gereja. Oh. Itu cikal bakal saya sih. Waduh. Bahkan di gereja apa itu? TK tuh. Waktu itu masih di gereja GBT. Gereja Bethel Tabernakel. Di mana itu? Di daerah Kanginan. Papa ngelatih kor di GBT daerah Kanginan situ ya? Wow. Iya. Betul. Di dekat rumah sih. Kan rumah yang rumah mama di daerah Tambak Sari. Jadi Tambak Sari. Gereja dekat itu. Betul. Iya. Anak bonek nih. Oh iya, Tambak Sari ya. Jadi diajarin sama papa sendiri ya, belajar vokalnya ya. Oh. Ya, dorongannya mulai dari keluarga juga. Jadi diminta, ayo nanti ada acara Natal, kemudian ada acara apa di gereja, udah nyanyi aja sekalian. Jadi satu, kemudian papa waktu itu juga ngelatih kor yang untuk yang dewasa kan. Jadi itulah cikal bakal saya menyanyi mulai dari panggung yang kecil sampai panggung yang besar. Bahkan tapi dipersiapkan ya? Oh iya? Tapi dipersiapkan ya, dilatih gitu ya? Ayo nyanyi, dikasih tahu, diajarin gitu. Dilatih, betul. Jadi awal-awalnya dilatih nyanyi, kemudian nyanyi bareng. Itu kan secara nggak langsung saya impersonate. Maksudnya saya mencoba untuk melihat cara papa nyanyi, kemudian cara pecah suara gitu kan. Wah, iya. Itu mulainya dari sejak di keluarga gitu. Malah di TK sering ikut lomba nyanyi juga. Dari TK. Selalu ditunjuk gitu sama guru. Ya nanti yang paling tahu ya mama saya gitu. Mamanya Dave pasti ya nanti udah diberitahu sama guru, Bu ini ya. Nanti hari Sabtu ada siaran di di radio. TVRI. Radio apa? Radio. Bukan. Radio. Di radio, bukan RRI kok. Yang Raja Wali. Jadi dikasih kesempatan di acara itu untuk tampil gitu ya? Ya, jadi selalu tampil gitu. Kayak kalau nggak salah tiap bulan sih. Tiap bulan. Jadi mulai di. Iya. Kalau belajar formal pernah nggak, Div? Belajar formal untuk vokal gitu? Kalau belajar formal itu ada les ini sih, les waktu itu sama Bu Joyce Deborah. Bu Joyce Deborah. Oh, wah, ini muridnya Bu Joyce juga. Deborah. Kemudian ikut Pesparawi dengan Richard Awi gitu. Oh, wah nyambung juga nih sama teman-teman ini. Betul. Kalau saya lihat sekarang,
Kalau sekarang saya lihat Dev ini nyanyinya sudah ke arah ya katakanlah pop modern dan sebagainya. Tapi kalau tadi ada ada nama Richard Awi, Joyce Deborah, berarti lengkap juga tuh untuk persiapan atau apa ya, dasar menyanyi berarti kuat banget juga ini. Nah, gini Dev, saya kemarin sempat bahas sama si Tessa juga ya, bahwa untuk menuju ke penampilan vokal yang baik, yang dianggap orang sekarang, wah nyanyi keren tuh kan nyanyinya bisa luar biasa dengan banyak ornamen, dengan banyak kreativitas teknik begitu. Tapi waktu itu saya sampaikan begini, bahwa orang nyanyi itu sebenarnya di samping talenta, kayak tadi Dev memang sudah keluarga penyanyi, berarti punya talenta menyanyi. Yang kedua sebenarnya juga dibutuhkan teknik dasar itu tadi. Teknik dasar yang kebanyakan dibangun oleh guru-guru vokal klasik, guru-guru vokal yang benar-benar memperhatikan basic menyanyi, dari power keluarnya suara, interval supaya nggak fales, kemudian harus bisa panjang sustain, itu semua dilatih sebagai dasar sebelum menyanyi yang lain-lain gitu. Jadi nyanyi itu sudah harus benar dulu tuh tekniknya, artikulasi dan sebagainya. Nah itu teknik, saya katakan teknik dasar. Yang kedua baru masuk ke teknik advance, di mana bisa ada improvisasi, mungkin teknik-teknik seperti falset, apa yang sekarang banyak belting dan sebagainya itu ada di improvisasi, tapi itu kalau langsung ke situ kan susah tuh, artinya nggak mungkin orang langsung ke situ. Betul. Ataupun bisa pun harus tahu teknik dasar ini supaya lengkap gitu ya. Betul ya, Dev ya? Ya, saya sependapat sih, karena memang kalau ibaratnya kalau membangun sebuah rumah harus ada pondasinya. Kalau pondasinya nggak kuat, ya bisa sih, bisa nyanyi di atas panggung dan memukau banyak orang. Cuman ya sekali lagi, kadang pengaruhnya juga ke beberapa side effect ya. Pengaruhnya bisa ke banyak hal. Jadi bisa jadi kesehatan tenggorokan, kesehatan organ vital kita gitu ya. Kemudian yang kedua stamina. Bisa sih kalau misalnya nyanyi tapi cuma satu lagu aja, seperti itu. Kalau beberapa lagu, bakal kepayahan gitu kan. Stamina nggak ada, ini nggak ada gitu. Jadi agak kesulitan gitu. Jadi teman-teman yang belajar, yang mau belajar nyanyi harus perhatikan juga fondasinya nih ya. Nggak langsung belajar yang sulit-sulit, teknik yang keren-keren sepertinya, tapi nanti nyanyi setengah lagu sudah fales semua. Iya. Nah ini penting ya. Jadi dasar itu kira-kira sebelum menuju ke sana apa yang diperhatikan, Dev? Dasar apa? Latihan mungkin tadi seperti interval atau apa saja yang minimal lah supaya mereka bisa stamina-nya baik, fondasinya kuat gitu, apa aja? Kalau melihat dari saya sih ya bersyukur saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa belajar tentang vokal klasik gitu ya. Oh iya. Nah, jadi saya pikir dan menurut pendapat saya itu vokal klasik itu kayak punya disiplin yang sangat-sangat tinggi untuk membangun fondasi dengan baik gitu. Entah ini beberapa riset juga kalau bagi saya ini termasuk terbukti gitu. Jadi belajar vokal klasik untuk yang di awal atau istilahnya basic vokal ya, itu sangat membantu untuk pengembangannya. Karena di waktu pertama kali saya belajar vokal itu pastinya waktu di TK atau di SD itu kan masih belum secara formal gitu ya. Jadi secara otodidak, kemudian yang paling bisa dilakukan ya meniru, ya kan? Paling gampang adalah meniru, melihat, meniru. Nah, tapi kalau misalnya melihat dari dasar vokal yang diajarkan sama papa saya juga, itu sangat-sangat membantu. Cara pemanasan. Yang paling penting sih ada beberapa. Di vokal dasar yang paling saya bisa rangkumin itu ada sekitar ada 6 poin ya. Jadi yang paling pertama harusnya pemanasan gitu. Pemanasan nggak boleh lupa. Karena kalau misalnya nggak dipanasin, itu artinya organ vokal kita atau artikulator kah, kemudian diaphragm dan sebagainya tidak akan bisa digunakan dengan maksimal. Itu warming up. Kemudian baru masuk ke postur. Postur ini penting. Jadi sebagus apapun kalau misalnya postur posisi kita berdiri, posisi bernyanyi posisi berdiri, posisi bernyanyi, kemudian itu juga termasuk juga kostum.
Kostum Oh, kita nyaman kostum. nggak sih? Oh gitu ya? Ya, maksudnya waktu Ngefek ya? latihan pun atau waktu kita tampil, kostum itu juga pengaruh. Apakah kita pakai Hmm. baju yang nggak nyaman, pasti akan berpengaruh. Postur kita Oh. jadi nggak, kan gaya apa, bahasa tubuh nggak bisa menipu kan. Iya, iya, Apalagi iya, kalau iya, misalnya iya. dilihat sama beberapa banyak sekali eh, pengamat musik, gitu ya, pengamat vokal gitu. Hmm. Itu Iya, postur. iya. Kemudian Oh. setelah postur ada yang namanya breathing technique. Oh Itu ya. udah Pernapasan ya, teknik harus, pernapasan. iya, Ya. pernafasan, teknik pernafasan Hmm. yang baik bagaimana. Karena pernafasan kan sama seperti bensin itu. Iya, 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 iya. Kalau Kehabisan apa bensin ya udah bunyi namanya, ya. nafasnya kehabisan bensin ya harus diambil lagi, atau kehabisan bensin ya nggak bakal bisa diteruskan gitu kan. Iya, iya, Artinya betul. bukan kita harus beli dan bagaimana, enggak. Tapi Hmm. cara kita ngambil nafas di tengah. Kan kalau misalnya nyanyi Oh iya. itu kan juga nggak enak. Jadi kan Iya, kayak iya. kesedap gitu. Jadi Atau harus yang pinter cara ngambil mengatur ya. nafasnya jadi, iya, ambil Nggak boleh nafasnya ketara. nggak boleh kentara banget gitu. Terus yang ketiga sound production. Bagaimana Hmm. kita mengeluarkan suara kita. Ya, Kalau ya. suara kita sebenarnya itu semuanya bisa di ini kan sih, bisa diproduksi, produksi suara ya. Ya. Jadi Ya, ya, mau ya. suara yang seperti ini, atau mau suara yang kayak gini, atau mau suara yang seperti ini, semuanya bisa diatur. Iya, iya. Itu sound production loh. Dan bahkan dinyanyi pun juga bisa digunakan. Kalau itu saya That's why. kira ada hubungan dengan pendengaran. Artinya begini, saya banyak lihat orang main musik atau nyanyi, itu tidak didengerin lagi. Jadi dia nggak tahu kalau apa namanya, suaranya bagus apa enggak, pokoknya nyanyi. Misalnya notasinya. Nah, Oke. jadi Ya. balik tadi, ketika seseorang mau production tadi, producing, itu yang paling penting itu feedback. Jadi kita harus dengar lagi. Nah, jadi kalau Dave bilang memproduksi, kebanyakan orang sibuk bikin, tapi tidak sibuk menikmati. Nah, kalau saya dari segi sound ini, itu lebih bisa lihat atau melengkapi orang-orang yang produksi itu dengan apa? Hasilnya begini loh. Apa kamu memang mau begini? Oh enggak, kok jadi begitu? Nah, ayo dicari kenapa begitu. Kadang-kadang karena dari produksinya ya. Kadang-kadang ada yang cara nyanyi sudah begitu, itu susah itu. Jadi cara nyanyinya dia sudah punya mindset atau model yang wah ini salah ideal gitu ya. Waktu dia mencari idealnya salah gitu. Tapi bisa juga kadang jadi karakter. Ya sudahlah itu karakternya dia, bisa begitu. Tapi saya kira tadi kalau bicara sound production, memproduksi bunyi, nah itu balik ke konsep yang saya sampaikan, ya mesti didengar. Hasilnya bagus belum? Enaknya sekarang kita bisa rekam ya. Oh, kurang apa bisa diperbaiki. Kalau zaman dulu kan alat rekam itu langka dan mahal. Jadi akhirnya latihannya tanpa tahu hasil, begitu rekaman lu kok begini. Jadi bingung, jadi pusing, butuh waktu lagi untuk memperbaiki. Tapi sekarang sudah sangat enak. Jadi ya dorongan juga supaya kalau bicara produksi saya ngelengkapi aja. Nggak hanya belajar mengeluarkan, tapi belajar mendengar hasil juga yang bagus. Iya, supaya bisa jadi evaluasi. Dan mungkin ada hal yang mungkin bisa saya sampaikan lebih highlight gitu ya. Apa itu? Kadang gini, ada beberapa yang berlatih, rajin sekali berlatih, latihan vokal, latihan apapun gitu ya. Tapi yang dia latih itu salah. Betul. Jadi jangan lupa bahwa practice makes perfect. Tapi praktis juga makes permanen, hati-hati. Wah keren ini, hati-hati juga loh kau. Iya. Jadi kalau salah, jadi permanen salahnya. Kita melatih hal yang salah terus-menerus, ya jadi permanen salah dong. Iya, Jadi bener. kita harus bisa paham tentang hal ini supaya kadang ada banyak sekali penyanyi-penyanyi kalau misalnya dikasih masukan gitu ya, ada audisi atau apa yang selalu keluar ya ini aku gitu. Well, kalau misalnya penyanyi yang baik selalu bertanya, apakah saya seorang penyanyi yang baik? Nah, jadi harus open to evaluation. Harus terbuka terhadap evaluasi. Nggak bisa, saya pun untuk sampai saat ini, saya juga belajar gitu. Sampai ke detik ini pun, saya juga sedang belajar. Jadi artinya tidak ada yang perfect sekali gitu.
nggak ada lah. Ya, terus ya, Di dunia progres ini, terus penyanyi yang ya. bagus. Betul, Iya, betul. progres terus. Dan saya Tadi itu bersyukur kalau penting misalnya itu. sering juga ketemu sama Ko Erwin, kadang kalau misalnya Oh, recording di waktu recording, oh ternyata kurang seperti ini Dave dan sebagainya. Dan itu membentuk saya, ya, sangat-sangat ya. membentuk gitu. Karena tujuannya produksi bersama-sama, hasil bersama-sama. Ya, alangkah baiknya memang bekerja sama ya untuk itu. Tadi itu Bekerja antara sama, bukan hanya. mulut sama kuping aja harus bekerja sama, apalagi person to personnya itu ya. Tapi tadi itu keren. Betul. Practice makes perfect. Tapi kalau salah, practice terus makes permanent. jadi wah, itu sayang, kasihan ya. Untuk itulah kayaknya Dave, orang belajar itu butuh guru ya. Kalau sekarang Ya. orang belajar butuh YouTube. Tapi ya itu tadi, kalau salah ya persepsi, akhirnya practice makes permanent ya. Jadi ada baiknya ada tutor ya, ada instruktur yang Betul. bisa mengarahkan untuk selalu benar. Nah, selanjutnya coach-nya harus benar juga berarti. Lah kalau coach-nya aja nggak benar kan sama aja ya. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Oke, jadi setelah sound production sudah habis ya? Itu dasar-dasar yang harus dipersiapkan. Masih ada. Nah, itu kan tadi yang ketiga. Ada ya, masih 3. Ya. Jadi tadi satu. Kemudian setelah tadi satu apa dulu ya? Postur. Yang paling pertama adalah warming up dulu. Harus pemanasan dulu, ya betul. Warming up. Yang kedua, kemudian postur, cara berdiri, cara duduk, cara bernyanyi, koreografi dan sebagainya. Jadi nyanyi tidak hanya posisi sembarang nyanyi itu nggak akan bagus ya, harus ditata supaya karena ada hubungannya sama koreo kan. Saya kira tidak hanya koreo, ngeluarkan suara kan juga ada ya. Kalau asal gini ya nafasnya kurang panjang mungkin. Postur. Nah, postur ya. Jadi ada hubungan dengan produksi dan termasuk penampilan berarti koreo dan sebagainya. Jadi nggak asal-asal nyanyi, nggak bisa kapanpun suruh nyanyi, jangan ya. Kalau mau nyanyi ya siapin dulu yang bagus, tampil ya yang bagus gitu ya. Bangun tidur suruh nyanyi mau, nggak mau. Iya. Tapi mungkin gini sih, spontan itu kadang terjadi spontan. Iya. Cuman bagi saya, plan is better than spontaneous. Lebih baik dipersiapkan. Sesuatu yang spontan itu kadang bisa natural dan apa adanya. Gitu. Itu bagus. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam sesuatu yang lebih baik, harus di-plan dong. Iya, setuju. Karena nggak bisa kalau nggak. Iya. Nah, ini nanti ada hubungan dengan yang kita yang akan Dave sharingkan buat kita, yaitu arranging. Arranging kan nggak bisa spontan ya. Oke. Iya. Lanjut. Jadi setelah postur, terus breathing technique. Yang keempat berarti tadi. Yang ketiga tadi ini sound production kan? Oh iya. Yang keempat yang breathing technique ya, teknik pernapasan. Ya. Pernapasan. Kemudian baru resonansi. Kita mau meresonansikan suara kita kemana gitu ya. Yang paling gampang kalau misalnya kita lihat kan sulit sekali bayangin kalau misalnya kita adalah sebuah instrumen. Karena kan butuh pembayangan, imajinasi dan sebagainya. Paling gampang adalah bayangin gitar lah atau piano gitu. Jadi kita mau gitar itu beresonansi seperti apa? Jadi makanya ada tabung resonansi kan? Jadi kalau ada tabung resonansi itu suaranya bisa lebih keras keluar. Nah, tapi untuk proses penggemaannya itu pun juga harus bisa diatur. Gitu. Nada tinggi ada di resonansi di mana, nada tengah harus ada di mana, nada rendah itu resonansi yang baik ada di mana. Dan itu harus dilatih semua ya. Betul. Untuk bisa menguasai. Terus yang terakhir baru ini artikulasi. Artikulasi. Jadi pembentukan. Jadi kejelasan kata-kata. Kejelasan, iya. Harus ya. Karena kalau misalnya jangan nyanyinya bagus, suara bagus, nada bagus, tapi nggak jelas ngomong apa gitu. Betul. Nanti salah tangkap pendengarnya gitu. Iya. Wah, ini kelengkap sekali nih. Jadi ini teknik dasar atau persiapan yang harus dipunyai oleh seorang penyanyi sebelum masuk ke advance-nya atau orang bilang improvisasi.
Oh, Iya. ada lagi ya perjalanannya ya. Oke, Perjalanannya to ada make step-stepnya nih. uh, To make it nah, go. ini hari ini kita mau konsentrasikan ke arranging atau arrangement karena saya mikir begini. Iya ya, orang improvisasi itu memang sebuah kemampuan yang dilatih. Kemudian bisa spontaneous tadi karena dia punya itu dan biasanya kalau orang sudah punya teknik-teknik improvisasi, dia pengen ngeluarin. Wah, jadi Nah, keluarinnya aja di mana? Nah, kadang-kadang kan kurang pas. Apalagi kalau spontaneous itu sudah kebelet gitu ya. Akhirnya keluarnya bisa sembarangan. Nah, ini saya sekarang ketemu dengan pakarnya. Saya juga, waduh, wah, tadi keren banget tadi belum pakar bisa lah aku. sharing. Tapi tadi dasar itu saya kira harus dimiliki oleh semua penyanyi. Dan sekarang maaf kalau Mm-mm. penyanyi yang langsung nyanyi, langsung niru sana sini, kok kalau nggak mengerti ini juga nggak lengkap dan suatu ketika bisa ya tadi itu kehilangan apa ya konstannya atau staminanya itu ya. Nah jadi lengkap banget tadi Steve. Nah sekarang improvisasi penting, baik dituju, tapi ternyata tidak cukup coba improvisasi saja. Saya pikir ada yang disebut vocal arrangement atau mengaransemen nyanyinya. Nah, ini yang kita mau gali dari Dave. Nah, Dave, jadi dulu Mm. mana mikir improvisasi sama mikir arrangement? Atau gini deh, vocal arrangement tuh yang seperti apa? Supaya teman-teman tahu. Oke, jadi kalau ngomong tentang vocal arrangement, itu Mm-hmm. kita secara sengaja, secara sadar, kita Ya. mengatur segala elemen-elemen vokal kita untuk Mm-hmm. setara atau sejajar dengan tujuan sebuah lagu. Kalau bagi Wah, saya, setiap definitif banget ini ya. ya secara Guru ininya dulu, ini. nanti ada aplikasinya, Oh iya iya iya. santai-santai. Oke. Mungkin terlalu dewa, bahasanya terlalu tinggi. Enggak. Tapi definisi penting ya untuk Ya, supaya belajarnya benar gitu. jadi Iya. jadi yang Oke. terpenting yang saya highlight adalah secara sengaja dan sadar. Secara Hmm. sengaja dan sadar. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita, sehingga kita plan. Misalnya, Ya. oh di bagian sini nggak perlu nih, nggak perlu pecah suara misalnya. Khusus cuman satu suara aja, unison gitu. Nah, kadang ada keinginan, gitu. Keinginan untuk pecah suara di salah satu bagian, misalnya chorus. Wah, enak ini. Tapi kalau misalnya dihadapkan sama vocal arrangement, Anda harus ngikuti. Ada rule-nya kan. Jadi bagian ini tolong jangan pecah suara. Nah, itu adalah vocal arranger yang mengatur semuanya. Artinya, kalau misalnya kita mengarrange vokal, itu kita harus tahu tujuan dari lagu, karena saya yakin setiap lagu pasti punya message betul. yang mau dideliverkan. Gitu kan. Jadi nada-nada itu untuk melengkapi lirik. Kalau ngomong tentang vokal biasanya gitu. Kemudian nada pun, kalau misalnya kita mau ngomong tentang solo, sketching, dan sebagainya, improvisasi, itu area yang berbeda, tapi saya mau fokus untuk yang lyrical song gitu ya. Jadi lagu yang ada liriknya. Jadi kalau misalnya lagu yang ada liriknya, kita harus paham arti dari lagu tersebut. Sehingga vocal arrangement itu akan melengkapi, istilahnya mendukung tujuan lagu. Jangan sampai aransemennya keren banget, tapi berbeda dengan muatan atau tujuan dari lagu itu dibuat. Iya. Gitu. Jadi startnya dari mengerti lirik itu ya pasti ya. Untuk mengetahui tujuan message, paling tidak tujuan lagu itu termasuk harus mengerti message, artinya yang ini mau ngomong apa nih gitu ya. Jadi arrangement-nya disesuaikan dengan tema, tujuan, dan kata-kata lagu begitu ya. Ya. Gitu. Sebentar, nanti tadi juga, saya mikir begini, berarti arrangement ada dua macam. Kalau tadi saya intronya adalah untuk seseorang yang memakai improvisasi, bayangan saya seseorang itu akan mengaransemen cara dia menyanyi. Tapi nggak apa-apa, itu nanti kayaknya itu untuk yang kedua. Ini tadi Dave bicara mengenai arrangement, ada arranger yang mengatur bagaimana menyanyi di dalam lagu ini, begitu kan ya? Jadi nanti ketika betul. Jadi kita bagi dua ya. Yang sekarang adalah seperti misalkan kita mau pelayanan atau mau nyanyi satu lagu, di sini begini begitu, di sini pecah suara, berarti ada
teman-teman yang lain kita atur nanti nyanyi seperti ini, berarti tidak egois ya, diatur oleh vocal arranger gitu ya. Nah sekarang Betul, dari betul. sisi yang ini, Penyanyinya. dari sisi penyanyinya tadi yang Dave bilang harus bisa ngikut ya kepada vocal arrangernya ya, betul ya. Ya, betul. Nah sekarang dari sisi vocal arrangernya dulu Dave, what will you do with the arrangement untuk sebuah lagu ini? Itu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk vocal arrangement itu kita kan sebagai penyanyi nih. Kalau Iya, iya. bukan kita sih, sorry, saya dan beberapa orang penyanyi. Iya, iya. Gitu. Ini penyanyinya, oke, ya. Ya, ini dari segi penyanyi. Kadang kita belajar improvisasi atau improvisasi itu kan kreativitas kita untuk memberikan hal yang lebih enak gitu ya, atau memunculkan akrobatik misalnya. Akrobatik. Beberapa yang akrobatik gitu ya, akrobatik singing. Kemudian ada lagi yang pengennya improvisasi secara melodical gitu, atau mau pakai skill tertentu. Nah, biasanya materi-materi itu kita udah belajar. Materi-materinya kan udah banyak nih. Tapi yang harus kita pelajari adalah plan. Bagaimana kita menggunakan materi-materi itu dalam lagu kita gitu. Lagu sebagai penyanyi ya. Kalau saya selalu berpikirnya kalau misalnya tidak butuh untuk improvisasi di satu part lagu, misalnya di chorus kebiasaan ini pasti akan pecah suara. Tapi kalau misalnya waktu saya memikirkan itu ternyata kayaknya enggak deh. Jadi kesadaran untuk menahan, padahal kita udah punya materi itu, tapi tidak menggunakannya. Itu berarti menggunakan teknik secara sadar kan. Gitu. Nah, jadi planning waktu kita mau membuat vocal arrangement itu artinya kita sadar menggunakan tepat sasaran. Gitu. Jadi sasaran juga teknik yang dipakai ya, di arrange begitu ya. Sasarannya apa, tekniknya apa. Jadi kalau misalnya dibuat bagan gitu, analisanya, jadi analisis. Jadi di bagian ini mau apa, di bagian ini mau apa, gitu. Kemudian di bagian sebelah sini maunya mau dibuat seperti apa. Tapi keseluruhan ini harus holistik menuju kepada tujuan lagu. Jangan sampai banyak improvisasi, tapi ternyata berbeda dengan, ya sekali lagi, berbeda dengan tujuan lagu. Ya, jadi saya ambil kesimpulan bahwa menurut Dave, kita perlu mengarrange waktu kita mau nyanyikan sebuah lagu yang di-start dari semua kebutuhan tujuan menyanyi tadi ya, juga tujuan lagunya tadi. Nah, sekarang menurut Dave antara nyanyi asal jeplak, wah sudah punya kemampuan nih, kayak misalkan kelasnya Dave aja mau nyanyi sembarang pun orang nggak tahu ini di plan atau tidak kan. Jadi pokoknya keren aja. Nah itu gimana? Secara kalau Dave lihat orang nyanyi yang asal keluar tanpa di-plan dengan dia yang diatur, ya sorry, kadang-kadang orang merasa kalau terlalu diatur nanti kaku, terus nyanyinya nggak enak. Nah ini gimana? Ya kita harus harus tahu apa kelebihan dari di-arrange. Karena tadi kita bicara mengenai improvisasi itu baik memang tadi katanya Dave. Tapi kalau asal keluar berarti bisa merugikan tujuan lagu itu kan, gitu ya. Nah ini menurut kamu gimana? Orang yang asal keluarin semuanya dan jadi ternyata kelihatan lebih keren gitu. Nah bagaimana dengan yang di-plan ini perimbangannya? Jadi harus tahu dulu bahwa dalam bermusik itu kita ada yang namanya kedewasaan dalam bermusik atau bernyanyi gitu ya. Karena semakin orang sadar, artinya kadang kan saya biasanya selalu melihat seperti ini. Yang terlalu banyak improvisasi di awal sampai akhir semuanya full improvisasi itu biasanya baru belajar. Saya sadar, gitu. Saya dulu belajarnya juga gitu. Pengakuan. Jadi artinya waktu saya pertama kali baru belajar gitu, semua di bagian ini aku baru belajar tentang blues scale gitu ya.
Oh, oh, mm. Semua dikasih itu semua, padahal nggak tahu tujuannya apa. Pokoknya keren aja. Ya, saya Oh, iya. sadar, saya pelakunya juga. Jadi pernah Iya, menjadi iya. pelaku seperti itu. Jadi semakin Hmm. ke arah sini, saya jadi ada yang namanya empati. Empatinya Hmm. kepada siapa? Audiens kita. Kemudian yang kedua Hmm. pemusik, Hmm. yang ketiga Iya, 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 iya. komposer, Iya, dan iya, iya. yang keempat adalah telinga kita sendiri. Nah, ini kayaknya perlu dijelasin ini. Saya ngerti sih, cuman kayaknya harus lebih ditembakkan ini. Karena Oke, kata oke, oke. empati itu ngefeknya besar itu kemana-mana itu. Contohnya Ya, betul, kemana, betul. terus seperti apa contohnya? Ya, empati itu artinya gini, kita Eh, sadar dan menempatkan kita pada posisi orang lain. Jadi kan, Oke. kalau misalnya kita berimprovisasi tanpa planning, Mm-mm. maka yang bisa merasakan hasil improvisasi kita ada banyak. Mm-mm. Yang Hmm. pertama, paling dekat adalah diri kita gitu ya. Iya. Sebenarnya improvisasi itu ada ukurannya kok. Yang pertama, Hmm. kita suka atau enggak, Hmm. gitu kan? Improvisasi itu kita suka apa enggak dengan Tapi improvisasi. masa ada Nah, orang yang nyanyi sendiri nggak suka tapi dikeluarin aja gitu? Ada? terpaksa mungkin ya. Masa? Keprojot mungkin ya? Wus, kadang Keperucut keluar. gitu ya. Loh, kok keluar gitu ya? Iya. Jadi improvisasi Gitu. yang lihat sekarang dirinya sendiri ya, harus tahu ya. Iya, itu yang Kan pertama. Yang bisa kedua, dinikmati sendiri atau malah malu sendiri gitu ya, Dev ya. nah, Empatinya ya. Bisa itu ukuran terjadi kan? paling dekat. Itu Ya, empati pertama ya. Kalau diri sendiri empati tadi pertama. malu, berarti nah itu tadi keprojot salah Ya, tadi ya. jangan Kurang terplanning. betul. Terus yang Jangan minta kedua orang siapa lain ini? menikmati kalau kita sendiri nggak bisa menikmati kan? Nah, itu betul. Tuh. Itu yang kedua Mm-mm. adalah orang lain gitu ya. Jadi orang lain ini Ya. aspeknya banyak, tapi mungkin yang paling Mm. dekat adalah kita pasti berhubungan dengan musisi, Ya, iya. gitu kan? Musisinya artinya gini, kadang ada chord-chord tertentu, kalau misalnya yang pemain-pemain musik pasti Mm-mm. mengiringinya pasti dengan harmoni kan, pakai chord gitu. Oke. Iya. Ternyata dia salah pengguna, bukan salah sih, kalau di dalam improvisasi atau dalam Mm-mm. aransemen biasanya ngomong tentang selera kan. Oh, salah Ya. bener, ya yang penting ngomongnya malah Hmm. paling error, salah gitu. Oh, ini offside gitu. Offside apa? Kemejes. Jazz. Ya, Kemejes. ini jazz ini Kemejes. tanpa belajar dengan detail apa itu jazz, kita cuma Ya, ngomong ya. oh jazz 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 gitu. Jadi Padahal ya improvisasinya keluar dari harmoni ya. betul keluar dari Jadi pemain harmoni. musik ini jadi, loh kamu kok ke Oh, sana? Loh kok jadi begini? Nah itu harusnya penyanyi harus mengerti empati. Kalau kamu dikasih chord iya, ini, ya kamu improvisasinya ya harus senada, seharmoni gitu ya. Jangan lari sendiri ya kemana gitu harmoni. ya. Oke. Iya, iya, iya. Kecuali kalau memang Mm-mm. sudah ada planning sebelumnya dan belajar. Nah, Ya salah satu improvisasi jazz itu kan juga ada planningnya juga kan. Berapa ya, bar kita offside, janjian. habis gitu bar Betul. ke berapa kita masuk lagi. Nah, Iya, tapi iya, itu iya. untuk versi yang tinggi-tinggi lah. Untuk yang Hmm. biasa atau yang di tengah atau yang kita yang Hmm. baru belajar atau beberapa penyanyi-penyanyi yang mungkin juga sedang belajar sekarang sama seperti saya gitu. Jadi kita harus Hmm. tahu chord yang harmonis itu apa. Nggak Hmm. cuman asal kalau misalnya habis improvisasi gitu dikasih tahu beberapa ekspresi kalau di atas panggung kan kadang juga Iya, terlihat kan. iya, iya, Musisinya iya. langsung ngapain gitu. Nah, yang paling Nah, error adalah dia langsung menoleh kepada pemain musik udah, bagus ini, bagus, keren kan. Ya, itu tunggu turun empatinya. panggung. Jadi ini perlu empati. Jadi penyanyi Betul. ketika akan membuat sesuatu yang spontan dan apa, harus bisa refer ke ini. Ya memang jadi lebih baik kalau di planning atau di arrange tadi ya. Jadi semuanya Ya, setuju satu panggung gitu ya, Dev ya. ya betul. Terus Karena satu kan lagi yang, artinya, eh, Heeh, sorry. Jadi yang heeh. penting itu gini, kadang spontan itu baik, tapi kalau yang Ya, terplan itu pasti lebih baik gitu loh. ya ini poinnya betul.